akan melakukan Q&A terkait K3 Laboratorium. Boleh Ibu silakan memperkenalkan diri sebagai narasumbernya. Baik, terima kasih Mbak. Saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Sujah Siti Fatimah. Kemudian saya sebagai dosen yang ditugaskan pada hari ini oleh Latmania untuk memberikan training tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Baik, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah, yang pertama itu, apa saja sih Bu resiko utama yang mungkin dihadapi oleh pekerja di laboratorium? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ada bahaya-bahaya yang bisa memungkinkan terjadi untuk orang yang bertugas di laboratorium. Ya, tetapi yang paling utama itu adalah dari bahan kimia sebetulnya ya, karena bahan kimia itu banyak sekali digunakan di laboratorium dan itu memberikan resiko untuk terjadinya cedera atau kecelakaan di laboratorium. Sehingga bahaya bahan kimia itu harus lebih kita perhatikan. Gitu. Baik, terkait bahan kimia, mungkin bagaimana sih Bu prosedur yang tepat untuk penggunaan dan pembuangan bahan kimia yang berbahaya itu? Baik. Prosedur penggunaan dan pembuangan ya. Jadi ada dua hal di sini. Kalau kita prosedur penggunaan, tentunya kita harus menggunakan bahan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Tidak menggunakan bahan kimia yang berlebih. Artinya, kalau kita menggunakan bahan kimia sesuai kebutuhan, otomatis limbah yang akan dihasilkan pun itu adalah sudah diukur dan sudah diminimalisir bahwa nanti limbah yang akan dikeluarkan di laboratorium adalah tidak betul banyak sesuai dengan prosedur yang dilakukan seperti itu. Oh iya. Untuk selanjutnya, apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kecelakaan atau cedera di laboratorium? Baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari cedera atau kecelakaan di laboratorium adalah seorang yang bekerja di laboratorium harus memahami instruksi kerja yang dikerjakan di laboratorium. Ya, dari instruksi kerja itu setiap langkah itu dianalisis atau diidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Ya, nah setelah kita analisis potensi bahaya yang mungkin terjadi, maka kita bisa melakukan pembacaan atau menilai risikonya apa. Gitu ya, setelah resikonya kita pahami, baru kita kendalikan resiko tersebut. Akhirnya kalau kita sudah mengidentifikasi, kemudian menilai resiko dan kita paham pengendaliannya, insya Allah kecelakaan tidak mungkin terjadi. Gitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya adalah bagaimana peran pelatihan dan kesadaran dalam menciptakan lingkungan kerja yang mungkin bisa aman di laboratorium seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan K3 Laboratorium, terutama ini adalah berbasis kompetensi, ya. Berbasis kompetensi artinya di dalam pelatihan itu tidak hanya dibahas sekedar pengetahuan tentang K3 Laboratorium, tapi ada juga sikap dan keterampilan juga. Ya, jadi kalau sudah memiliki pengetahuan, kemudian dideskripsikan dalam sikap dan keterampilan, maka peran pelatihan ini akan sangat bermanfaat untuk orang yang bekerja di laboratorium. Sangat bermanfaat ya Bu. Betul sekali. Karena ada sikap, ada keterampilan, juga pengetahuan. Gitu, baik. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara kita mempromosikan budaya K3 yang kuat di antara staff lab dan mungkin peneliti yang lain gitu Bu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat berguna sekali gitu ya. Jadi terutama di sini kita ingin membudayakan K3 ya. Budaya itu bisa terjadi bagaimana? Hal yang paling kecil adalah kita mensosialisasikan sikap kita ya. Dokter utama adalah disiplin untuk diri sendiri ya. Jadi kalau diri sendiri itu sudah tahu, sudah pelatihan, kemudian diaplikasikan di sikap di laboratorium dengan yang sudah ikut pelatihan, kemudian dia punya sikap terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, otomatis nanti yang lain itu akan menilai, oh ini sudah pelatihan K3 laboratorium. Jadi utamanya adalah disiplin diri sendiri, kemudian mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di pelatihan seperti itu. Oh, berarti emang sangat berkaitan ya Bu ya.
antara Kaplek dengan peneliti yang lain ketika udah mengikuti K3 ini ya Bu? Betul, jadi bisa mendiseminasikan atau bisa menyebarkan kebaikan sebetulnya. Begitu. Ya, sehingga budaya itu akan tercipta. Seperti itu ya sahabat Hikmania terkait Q&A kita hari ini dengan tema K3 Laboratorium. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari video dari saya, terima kasih. See you on next video, bye!